Kaharudin dalam satu wawancara televisi berapi-api mengatakan bahwa zaman Orde Baru itu ada kesejahteraan dan kebebasan gitu. Kita kan terpingkal-pingkal ketawa gitu. Seolah-olah dia mengalami masa Orde Baru gitu. Padahal Orde Baru tumbang tahun 98, dia belum ada. Dia lahir 99. Ini kan aneh gitu loh. Lalu mereka menuduh ini buzzer-buzzer pemerintah yang akan menggoreng. Isu ini kan hanya kepleset lidah. Bukan kepleset lidah. Tapi kepleset otak. Pemikirannya sudah kepleset. Yang punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu siapa? DPR dan kemudian juga ada MPR. Nah itu udah salah. Itu aja kamu nggak ngerti. Yang punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu MPR. Ngerti nggak? Pak, saya ngerasa saya harus ngajarin anak-anak ini nih. Enggak, kalian tidak punya konsep tapi turun ke jalan. Untuk pertanyaan yang sangat simpel aja, kewenangan siapa Anda nggak ngerti. Nah, saya kasih tahu, saya ajarin kamu. Itu kewenangan MPR, ya, kewenangan MPR. Nah, sekarang kamu sudah tahu kewenangan MPR. Lalu kalian menuntut Pak Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya barusan tercenung mendengar video yang baru kita saksikan bersama. Ini wawancara di stasiun televisi antara salah satu aktivis 98, Teddy Kusnadi, dengan pentolan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI. Jujur saya malu ya. Saya hampir 3 kali nonton video ini, saya malu dengan kualitas mahasiswa. Ini pentolannya, pimpinannya ini. Pimpinan itu merepresentasikan dari kelompok yang dipimpinnya. Beberapa hari yang lalu, koordinator nasional Badan Eksekutif Mahasiswa, namanya Kaharudin. Saya kalau lihat Kaharudin ini ingat pemeran Kipli zaman dulu. Ada para pencari Tuhan itu zaman dulu ada yang namanya Kipli namanya. Mirip Kaharudin ini. Nah, bukan masalah fisiknya yang ingin saya komentari, tapi pemahamannya. Konyol. Mungkin saya ulangi sekali lagi. Kaharudin dalam satu wawancara televisi berapi-api mengatakan bahwa zaman Orde Baru itu ada kesejahteraan dan kebebasan gitu loh. Kita kan terpingkal-pingkal ketawa gitu loh. Seolah-olah dia mengalami masa Orde Baru gitu. Padahal Orde Baru tumbang tahun 98, dia belum ada. Dia lahir 99. Ini kan aneh gitu loh. Sudah tidak mengikuti zamannya dan minim literasi, nggak mau membaca apapun. Ini yang terjadi. Memalukan di TV nasional. Lalu mereka menuduh ini buzzer-buzzer pemerintah yang akan menggoreng. Isu ini kan hanya kepleset lidah. Bukan kepleset lidah. Tapi kepleset otak. Pemikirannya sudah kepleset gitu. Jadi memalukan kan. Jadi kita bisa melihat kualitas mahasiswa yang turun ke jalan tanggal 21 April yang lalu. Nah, ditambah lagi dengan video barusan. Jadi bagi saya, bingung saya. Bagaimana harus kita melihat dan mendukung gerakan mahasiswa kalau kualitas mahasiswanya seperti itu. Nah, mahasiswa dalam video tadi, dia tidak paham siapa yang menyusun undang-undang, siapa yang menyusun dan mempunyai wewenang merubah, menyusun atau merevisi, mengamandemen undang-undang dasar atau konstitusi. Dia nggak paham. Seolah-olah semuanya digebiah-uyah, presiden terlibat, berperan gitu.
Kalau undang-undang jelas, ini produk dari eksekutif dan legislatif. Tapi kalau undang-undang dasar, ini domainnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi hal yang esensial dia tidak tahu gitu loh. Nah, artinya sahabat Indonesia, kita harus mulai kritis ini bahwa ternyata mahasiswa yang turun ke jalan tanggal 21 April atau mungkin sebelumnya tanggal 11 April, mereka ini tidak mempunyai kemampuan literasi dan tidak bisa mengemas isu dengan seksi dan cerdas. Jadi kesan dia itu diorder, disuruh orang untuk mobilisasi massa, ini sangat kuat. Tapi tanpa ada pembekalan yang kuat dari pemberi order. Hasilnya ya kebodohan yang dipamerkan begini. Sahabat Indonesia, inilah yang terjadi kalau demokrasi dikelola oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan. Hanya sekedar berlabel mahasiswa, berjaket alma mater, seolah-olah sudah merepresentasikan keinginan dan kepentingan rakyat. Padahal bukan. Kenapa? Materi yang didemonstrasikan pun mereka tidak mengerti secara detail. Ngotot, menolak wacana 3 periode, lalu menekan presiden harus turun. Heran saya. Jadi saya tidak membahas masalah temanya, saya hanya membahas betapa sedihnya saya melihat kapasitas mahasiswa Indonesia. Ini pemimpin BEM SI gitu. Dan pemimpin sekali lagi ini adalah merepresentasikan orang-orang yang dipimpinnya. Kalau pemimpinnya seperti ini kan bahaya. Mereka hanya mengandalkan otot tapi tidak pakai otak. Ini yang berbahaya. Jadi apa bedanya mereka dengan para preman-preman itu? Apa bedanya? Jadi mari sebagai rakyat kita harus mulai kritis dengan tingkah laku mahasiswa ini. Jangan selalu diasosiasikan bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan dari rakyat. Jangan. Kita harus mulai mengkritisi. Karena kenyataannya ya seperti tadi. Mereka menafikan dialog. Mereka mobilisasi massa. Hanya itu. Mereka hanya pakai pressure kekuatan saja. Mereka bicara tentang Indonesia, seolah-olah paling ngerti tentang Indonesia, tata negaranya. Padahal Bill Gates mereka nggak tahu apa-apa. Memalukan. Ini jujur saja pamer kebodohan yang paling terang benderang yang ditunjukkan oleh mahasiswa Indonesia. Saya berharap satu hal bahwa sejatinya yang dilakukan oleh mahasiswa tadi tidak menggambarkan secara keseluruhan kualitas mahasiswa di Indonesia. Karena jujur saja banyak mahasiswa juga yang tidak mau turun ke jalan. Mungkin mereka yang nggak turun ke jalan itu lebih pintar kali ya. Lebih pintar, lebih cerdas, lebih smart gitu ya. Sedangkan orang yang nggak pintar-pintar itu yang turun ke jalan. Mungkin begitu, saya tidak tahu. Yang jelas saya berharap, harapan saya sebagai manusia Indonesia, jangan sampai orang-orang seperti Kaharudin tadi, kemudian Yusuf atau siapa itu menggambarkan kualitas mahasiswa sebenarnya. Kalau ini terjadi berbahaya itu. Karena kita melihat tahun 66 ada Sohoki, ada Abdul Ghafur, ada Kosmas Batubara, ada Arif Budiman, mereka hebat-hebat gitu loh. Tahun 74 kita mempunyai tokoh besar Haliman Siregar, Syahrir. Tahun 80 ada Fajrul Rahman dan kawan-kawan. Tahun 98 ada Adian Apitupulu.
banyak hal. Tapi gerakan mahasiswa sekarang kalau kualitasnya seperti ini kan jujur memalukan ini. Dan ini udah viral. Ini kan bahaya gitu. Sudah viral, tapi kenyataannya kayak orang seperti ini, saya nggak ngerti saya. Mungkin dia sendiri malu kali ya. Makanya saran saya yang kedua kepada mahasiswa, 3 hal. Yang pertama, baca. Ya. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama baca, yang kedua baca, yang ketiga baca. Tingkatkan literasi dan pengetahuan agar tidak bodoh-bodoh amat gitu. Akhirnya memalukan loh. Nanti suatu saat ini rekam jejak digital kan nggak bisa hilang. Nanti calon mertua kamu melihat kebodohan kamu yang di depan publik ini kan nggak jadi ngambil kamu sebagai menantu. Apalagi pacar kamu mungkin, saya nggak mau dapat orang atau suami yang hanya main otot tapi tidak main otak. Dongoknya level akut gitu. Ya ini berbahaya. Jangan sampai seperti itulah. Ini saran saya saja. Baik, sahabat Indonesia, apapun terjadi ini adik-adik kita sendiri sih. Cuma yang membuat saya risih dan miris ini adalah ada indikasi kuat warna yang kuat mereka ini sedang disusupi, diorder sehingga gerakan mereka terkesan tidak murni gitu loh. Jadi ini yang saya sayangkan gitu. Itu saja. Mudah-mudahan mereka bisa sadar, lebih selektif untuk beropini di muka publik, selektif untuk berkegiatan, beraksi, murni melaksanakan amanat rakyat, bukan amanat dari pemberi order yang punya uang. Bohirnya kita tahu kok, orangnya C ini, kalau enggak C yang 2, yang ketiga C yang ketiga. Itu saja, kita tahu. Anda jauh lebih paham dibanding saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kualitas mahasiswa Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak menggambarkan mahasiswa sekarang pada umumnya, ya hanya kebetulan saja dia yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan yang lain tidak seperti itu. Ini harapan saya. Dan yang paling penting yang ingin saya sarankan, tingkatkan literasi biar kita bisa menjadi generasi yang tidak memalukan. Itu saja. Baik, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Jangan lupa protokol kesehatan selalu dan jaga kesehatan. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.